Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang biasa diadakan Senin malam Selasa, membahas Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan terakhir kita bahas yaitu bab tentang himayatun Nabi janab tauhid, yaitu penjagaan Nabi SAW terhadap benteng tauhid. Semangat beliau di dalam menjaga tauhid dan juga mengingkari segala bentuk kesyirikan. Maka kita akan memasuki bab baru, yaitu bab yang ke-22 atau 23, babun ma jaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awsan. Bab yang menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini, yakni umat Islam, mereka ada yang menyembah berhala. Babun ma jaa anna ba'da hadhil ummah. Al-ummah maknanya di sini adalah kelompok. Sebagaimana pernah kita bahas, kalimat al-ummah dalam bahasa Arab itu memiliki berapa makna? Ada yang tahu? Yaitu memiliki 4 makna. Makna yang pertama at-ta'ifah, yaitu kelompok, segolongan manusia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Makna ummah dalam ayat ini maknanya adalah at-ta'ifah, yaitu kelompok. Makna yang kedua, qudwah, panutan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Ummah di sini maknanya bukan kelompok, tapi qudwah, pemimpin, suri tauladan, panutan. Dan makna yang ketiga adalah al-waqtu, yaitu zaman. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, waddakara ba'da ummah. Dia baru ingat setelah beberapa waktu. Dan juga makna yang keempat, al-ummah bermakna al-millah, yaitu agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna wajadna aba'ana ala ummah. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas agama. Ya, ini makna ummah. Adapun dalam judul bab ini, ma jaa anna ba'da hadhil ummah. Ummah di sini maknanya apa? At-ta'ifah,
yaitu kelompok, yakni umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ummah itu sendiri bisa bermakna ummatud dakwah dan juga ummatul ijabah. Ummatud dakwah adalah seluruh manusia yang mereka didakwahi tentang Islam, mencakup manusia dan jin. Ada juga ummatul ijabah, yaitu umat yang mereka memenuhi panggilan dakwah tersebut, yakni umat Islam. Ya'budul ausan. Ya, sebelum kita menjelaskan tujuan muallif membuat bab ini, kita jelaskan kalimat per kalimat terlebih dahulu. Al-ausan jamak dari wasanun. Apa itu wasan? Wasan artinya kullu ma'ubida min dunillah. Apa saja yang diibadahi selain Allah, maka itu namanya wasanun. Jamaknya ausanun. Seperti orang yang menyembah kuburan, ya, petilasan-petilasan, menyembah pohon, percaya dengan jimat, maka itu namanya wasan. Ada kalimat yang hampir sama dengan makna ini, yaitu apa? Sonamun. Jamaknya adalah asnamun. Artinya patung. Ya, jadi kalau sonam itu khusus bermakna patung, sesembahan yang diukir, yang dibentuk, maka dalam bahasa Arab disebut namanya sonam. Ya. Apa maksud dari bab ini dan apa tujuan muallif membuat bab ini? Ketahuilah jamaah sekalian, ya, muallif membuat judul yaitu bab yang menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini, yaitu umat Islam, mereka menyembah patung. Di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebagian umat Islam juga ada yang terjerumus ke dalam kesyirikan. Jadi kesyirikan itu bukan hanya dilakukan oleh umat-umat terdahulu, oleh umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Tetapi ada sebagian kaum muslimin juga yang mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar. Ya. Lalu apa tujuannya muallif membuat bab ini? Dalam rangka membantah anggapan kuburiyun, yaitu para penyembah kubur, yang mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin umat Islam terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Mereka yang melakukan ritual-ritual ibadah di kuburan, para penyembah kubur mengatakan tidak mungkin umat Islam terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Makanya dalam bab ini muallif akan membawakan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menjelaskan bahwasanya kesyirikan juga bisa terjadi di tengah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami judul ini jamaah? Nah, sebelum kita menyebutkan dan membahas dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala di sini, perlu saya sampaikan satu syubhat yang ini dijadikan dalil oleh kaum kuburiyun.
di mana mereka tadi menganggap umat Islam tidak mungkin terjerumus ke dalam kesyirikan. Ungkapan ini, statement ini, mereka bersandar dengan satu dalil. Namun perlu diingat, apabila ahlul bid'ah di dalam menguatkan pendapatnya membawakan dalil, maka banyak kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi dalilnya itu tidak kuat. Naam, dia membawakan hadis, tapi bisa jadi hadisnya adalah hadis yang dhaif, hadis yang palsu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, naam, dia membawakan hadis, hadisnya sahih, tetapi dia menempatkan dan memahami hadis tersebut bukan pada tempatnya. Karena sering saya sampaikan, yang benar itu bukan hanya membawakan dalil, tetapi dia yang mampu beristidlal dengan dalil yang dia bawa. Yaitulah kecerdikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Setiap kali beliau menetapkan suatu bab masalah, beliau membawakan dalil. Makanya kelompok sesat yang mengatasnamakan Islam di muka bumi ini, semuanya juga punya dalil. Baik itu kelompok Wahdatul Wujud, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, 72 golongan yang Nabi menyebutkan mereka di neraka, semuanya adalah umat Islam. Dan ketika mereka melakukan kesesatan atau punya pemikiran sesat, mereka memiliki dalil. Tetapi terkadang dalilnya tidak tepat. Seperti kaum Wahdatul Wujud, mereka punya akidah Allah bersatu dengan makhluknya. Dimanapun kita berada, di situ ada Allah. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kelompok Khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang mengkafirkan pemerintah, mereka juga punya dalil. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tapi demikianlah dalil yang mereka bawakan sahih, namun tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah kita kenapa wajib berada di atas manhaj salaf, mengikuti manhaj salaf. Karena para sahabat, para tabi'in, mereka orang yang paling paham betul tentang kandungan isi Al-Quran. Nah, ternyata ada satu dalil yang dibawakan oleh kaum kuburiyun yang menyatakan bahwasanya tidak akan terjadi kesyirikan lagi di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad. Makanya mereka beribadah di kuburan, menyembah kuburan. Mereka anggap itu bukan syirik. Yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syaitana qad aisa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat. Tetapi syaitan tidak putus asa untuk mengadu domba di tengah-tengah kaum muslimin. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana kalau kita memahami secara tekstual, di mana syaitan sudah berputus asa. Dia berputus asa dari menggoda manusia agar manusia itu beribadah kepadanya.
Mereka memahami hadis ini, syaitan itu sudah tidak mungkin lagi menggoda manusia untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Ya, karena Nabi mengatakan inna syaitana qad ayyisa. Sesungguhnya syaitan berputus asa dari menjadikan manusia beribadah kepadanya. Makanya kaum kuburiyun mereka memahami hadis ini sudah tidak ada lagi apa? Praktek-praktek syirik. Maka bagaimana memahami dan membantah syubhat mereka? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menjelaskan dan membantah tentang hadis yang mereka sampaikan. Itulah tadi yang saya sampaikan, mereka membawakan hadisnya sahih, tapi tidak sesuai pada tempatnya atau tidak sesuai dengan istidlalnya. Maka dijawab yang pertama, inna hadza waqa'a indama kasrat al-futuhat wa dakhala an-nasu fi dinillahi afwaja. Di mana syaitan dia berputus asa, yaitu saat syaitan melihat orang-orang sudah banyak masuk Islam, yaitu ketika terjadinya Fatu Mekah, di mana kota-kota sudah dibebaskan dan banyak orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya saat itu syaitan merasa tidak akan disembah lagi. Namun ingat, ini cuma perasaan siapa? Perasaan syaitan. Ya. Dan yang kedua, yang namanya perasaan syaitan ini tidak pasti benar. Yang namanya perasaan, ya kan? Seperti kadang kita punya perasaan, ya, punya anggapan-anggapan akan terjadi seperti ini, seperti itu, ternyata tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Ya, maka dikatakan al-ikhbar biya'sihi la yadullu ala adamil wuku. Di mana syaitan menghabarkan dia putus asa, ini tidak menunjukkan tidak terjadinya kesyirikan. Bahkan orang-orang soleh ketika mereka berputus asa, ternyata yang terjadi di luar dugaan. Para nabi dan rasul, ya, mereka berputus asa, dakwahnya mereka anggap tidak diterima, didustakan. Tapi ternyata Allah menolong mereka. Allah sebutkan dalam surat Yusuf, hatta idza stai'asar rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sehingga apabila para rasul putus asa dan mereka mengira dakwah mereka itu didustakan, ja'a nasruna, maka ja'ahum nasruna, datang kepada mereka pertolongan kami. Jadi para rasul mengira dan mereka berputus asa, dakwahnya itu tidak diterima, didustakan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Nah, demikian pula syaitan. Ketika dia berputus asa, ini cuma perasaan syaitan, dan perasaan syaitan itu bukanlah sebagai dalil. Nah, makanya ternyata perasaan syaitan ini yang dia putus asa menyelisihi kenyataan yang ada. Al-waqi yashhad ala khilafi hadza. Kenyataannya, ya, ternyata sebaliknya. Seperti misalnya, ya, setelah Rasulullah wafat, di mana khalifah digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, ternyata di zaman beliau banyak yang apa? Murtad. Banyak yang keluar dari Islam. Bahkan di berbagai macam daerah banyak tokoh-tokoh yang mengaku sebagai nabi, seperti Musailamah al-Kadzab, Al-Aswad al-Ansi, Saja'ah, Tulaiha al-Asadi. Semuanya itu mengaku sebagai nabi, dan pengakuan mereka sebagai nabi ini merupakan bentuk kesyirikan dan kekufuran.
Ya. Ini menjadi bukti keputusasaan syaitan itu menyelisih apa? Kenyataan yang ada. Ya. Demikian pula tentang munculnya kelompok-kelompok sesat yang kufur seperti kaum Qaramithah, kelompok Syiah Ar-Rafidah yang sangat ekstrim. Dia membunuh kaum muslimin yang sedang tawaf, bahkan mencuri Hajar Aswad. Ini menjadi bukti bahwasanya syaitan terus berjuang dan tidak akan henti-hentinya menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan. Karena memang secara umum mereka berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga meminta kepada Allah agar ditangguhkan umurnya. Ya. Iblis meminta kepada Allah agar ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. Dan dengan itu pula dia mengatakan fabima agwaitani la'aqudannahum ajma'in. Karena engkau telah menyesatkanku, maka akan aku berjanji untuk menyesatkan manusia. Ya. Maka dari sini ya, apa yang mereka katakan di mana tidak akan terjadi kesyirikan lagi karena syaitan berputus asa, ini tidak benar. Justru nanti kita akan bacakan beberapa dalil yang disampaikan oleh mu'alif bahwasanya kesyirikan tetap terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Baik, itu mungkin sedikit faedah dari kitab Al-Qaul Mufid tentang bantahan orang yang membawakan hadis tadi. Baik, kemudian berikutnya kita bahas dalil yang pertama. Di antara dalil yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala yang menjelaskan bahwasanya sebagian umat ini, ingat sebagian, tidak seluruhnya, ya, mereka beribadah kepada patung padahal mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, adalah firman Allah surat An-Nisa ayat 51. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberi sebagian kitab, mereka malah beriman kepada al-jibt, yaitu dukun atau yang semisalnya, wat taghut, dan mereka justru percaya dengan taghut. Ini butuh pemahaman yang jeli jamaah sekalian. Karena di antara hal penting di dalam mempelajari kitab tauhid ini adalah kita bukan hanya menghafal dalil yang disampaikan oleh mu'alif, tapi kita juga harus mengerti sisi pendalilan, ya, yaitu apa hubungan ayat yang dibawakan oleh mu'alif dengan bab yang dia buat. Iya. Kita bahas sedikit tentang ayat ini. Alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitab. Tidakkah engkau lihat? Ya, alam tara itu berasal dari kalimat ro'a. Kalimat ro'a itu memiliki 2 makna. Kalau ro'a setelahnya ada huruf ila, maka itu maknanya melihat dengan mata kepala, melihat dengan mata kita. Alam tara ila. Tapi ada kalanya kalimat ro'a itu tidak disambung dengan huruf ila. Ada yang bisa berikan contoh? Alam tara kaifafa, ya kan? Surat apa itu? Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka
bi ashabil fil. Ada ilahnya enggak di situ? Tidak ada. Tapi di sini ada ilahnya, alam taro ila. Maka ini memiliki perbedaan makna. Kalau tadi alam taro ila artinya apa tadi? Melihat dengan mata kepala. Adapun alam taro tanpa ila, maka itu maknanya adalah melihat dengan hati, yakni memperhatikan, ya, kemudian memahami, memikirkan, menghayati. Itu kalau tanpa apa? Ila. Ini faedah lugawiyah. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberikan sebagian kitab? Yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi sebagian kitab adalah siapa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Iya. Mereka diberikan kitab tapi apa? Tapi mereka yu'minuna bil jibti. Mereka beriman kepada al-jibti. Apa itu al-jibti? Al-jibtu kila dikatakan sihir. Dan ada pula yang mengatakan ya kuhan atau kahin, dukun. Ibnu Abbas mengatakan al-jibti di sini adalah syirik. Namun wal asah yang benar annahu amun likulli sanamin au sihrin au kuhana au ma asbaha zalik. Yang benar makna jibti itu adalah umum, yaitu berupa patung, sihir, perdukunan atau yang semisalnya. Adapun togut maknanya secara bahasa apa yang melampaui batas. Adapun togut di sini maknanya setiap apa yang disembah selain Allah. yakni di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi walaupun mereka diberikan Alkitab sebagai petunjuk, sebagai penjelas jalan yang benar, tapi malah mereka menyimpang. Mereka lebih percaya dengan perdukunan, sihir, dan yang lainnya. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka berkata kepada orang-orang musyrik, itu kepada Abu Jahal dan keroncok-keroncoknya, ya, mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Nah, maka di sini sangat penting untuk kita ketahui sisi pendalilan. Apa keterkaitan ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas? Bab yang sedang kita bahas adalah menjelaskan bahwa sebagian umat Islam ini mereka menyembah apa? Berhala. Sementara ayat yang dibawakan oleh mu'alif di sini tentang kisah siapa? Orang Yahudi. Maka sisi pendalilannya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan Alkitab berupa Taurat kepada orang-orang Yahudi, ternyata mereka malah beriman kepada tukang sihir dan togut. Nah, maka umat Islam pun demikian, memiliki karakter yang sama, dan itu diperkuat dengan hadis yang nanti insyaallah kita akan bahas, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sungguh benar-benar, kata Nabi. Artinya ini pasti, ya, dengan menggunakan dua adawatu taukid. Yang pertama la, yang kedua nun taukid. Artinya sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan umat-umat sebelum kalian, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, sejengkal demi sejengkal.
sehasta demi sehasta. Ya. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang dob, kalian pun akan mengikutinya. Dob adalah salah satu hewan yang hidup di padang pasir. Ya, mereka memiliki lubang dan lubangnya itu sangat kecil. Dan Nabi SAW di sini menyatakan dengan dob, yaitu dengan ya seperti kalau bentuknya itu kayak biawak, tapi dia kecil. Tapi bukan biawak. Kalau biawak kan hidupnya di air ya, yang dia makan bangkai. Tapi kalau dob ini tidak, dia halal dimakan. Nabi memberikan perumpamaan dengan dob bukan dengan ular atau bukan dengan hewan-hewan yang punya lubang lainnya. Ya. Karena lubang dob ini berbeda dengan lubang ular. Kalau lubang ular itu enggak ada belok-belokannya. Rata lurus. Tetapi kalau dob itu lubangnya berkelok-kelok. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani, pasti diikuti oleh umat Islam. Dan itu nyata di zaman sekarang. Coba lihat, ketika orang kafir, ya model nyukurnya, di sini ada tempat jalan kutu, ya kan, diikutin oleh umat Islam, botak sebelah, ya kan. Pakaian coba sekarang lihat. Nyata apa kata Nabi? Ya, itulah kenapa kisah yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah kaum siapa jemaah? Banu Israel. Dalam surat Al-Baqarah, ayat yang panjang dan surat terpanjang, isinya menyebutkan tentang kisah Banu Israel. Kenapa? Karena sifat-sifat yang dimiliki oleh Banu Israel itu banyak dimiliki oleh umat Islam. Ya. Jadi ini sisi pendalilannya. Ternyata orang Yahudi, mereka diberikan Alkitab, Taurat yang di dalamnya ada petunjuk, mereka malah percaya dengan dukun, sihir dan yang lainnya. Nah, ternyata umat Islam pun demikian. Mereka diberikan Al-Quran, bahkan ditambah lagi hadis-hadis yang sahih, larangan beribadah kepada kubur, larangan beribadah di kuburan. Tapi kenyataannya bagaimana jemaah? Banyak yang melanggar. Jelas sisi pendalilannya? Iya. Jadi dengan metode kias, yaitu menyamakan. Ya, ada beberapa faedah penting. Sebelum kita menyebutkan faedah, kita perlu mengetahui tentang asbabun nuzul ayat ini. Ya, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang suatu kejadian di mana sebagian orang-orang Yahudi, ya, dan kepala suku mereka, yaitu Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf dari Bani Nazir. Dan Huyai bin Akhtab ini, dia kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya dia adalah mertua Nabi, benar nggak? Iya, karena Rasulullah menikahi putrinya. Siapa? Siapa jemaah? Istri Nabi yang merupakan anak dari tokoh kepala suku Yahudi, yaitu Sofiyah bin Huyai. Ya, tapi orang tuanya tetap dalam keadaan kafir. Baik. Nah, intinya kedua orang ini, kepala suku orang Yahudi ini, mereka mencari simpatisan, mencari dukungan, ya, karena kebencian mereka kepada Rasulullah dan kepada umat Islam.
Karena saat itu ketika mereka berada di Madinah, mereka adalah suatu kelompok yang sedikit. Ya, udah gitu mereka diusir lagi. Ya, karena mereka melakukan pembangkangan dan membatalkan baiat yang sudah dibuat, perjanjian yang sudah dibuat. Akhirnya mereka pun datang ke Mekah, menemui ya gembong-gembong kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal, ya, dan juga keroncong-keroncongnya. Maka sesampainya mereka di sana, ya, mereka ditanya oleh Abu Jahal dan teman-temannya, antum ahlul kitab, ahlul ilm, fa akhbiruna anna wa an Muhammad. Kalian adalah ahlul kitab. Dikatakan ahlul kitab ini adalah pujian, jemaah. Ahlul kitab adalah orang yang memahami Alkitab, yaitu kitab Taurat yang Allah turunkan dari langit. Bahkan ditambah lagi pujiannya, antum ahlul ilm, kalian adalah orang yang berilmu. Maka kabarkan kepada kami tentang kami dan tentang Muhammad. Maka ya, Ka'ab bin Ashraf malah berkata kepada mereka, wa ma antum wa ma Muhammad. Ya, apa hubungan kalian dengan Muhammad? Kalian seperti apa dan Muhammad seperti apa? Maka dijawab oleh Abu Jahal, kalau kami ini adalah orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, menjalin hubungan tali silaturahim, ya, membantu fakir miskin, menyambut tamu, menghormati tamu, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Adapun Muhammad, dia adalah orang yang memecah belah persaudaraan. Dengan kehadiran dia, ya, kami banyak yang retak hubungannya dengan keluarga kami. Maka ya, orang Yahudi pun mengatakan, kalau begitu kalian itu lebih baik dari Muhammad dan orang-orang yang beriman. Makanya Allah turunkan surat An-Nisa ini, wa yaquluna lilladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mereka itu orang-orang Yahudi mengatakan kepada orang-orang musyrikin Arab, kalian, yaitu orang-orang musyrikin, lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Namun ingat, perkataan mereka ini hanyalah hilah, ya, disebut namanya mudahana. Padahal mereka tahu tentang kebenaran kitab Taurat. Mereka tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad. Sebagaimana yang pernah saya singgung, orang-orang Yahudi mereka tahu betul tentang akan datangnya Nabi terakhir. Ya'rifuna kama ya'rifu abna'ahum. Mereka tahu sebagaimana mereka mengetahui tentang anak-anak mereka. Itulah kenapa mereka membuat komunitas khusus di Madinah. Berkumpul di dalamnya ada Bani Nazir, Bani Quraidah. Dalam rangka apa? Menyambut kedatangan Nabi terakhir. Iya. Dan mereka tahu bahwasanya Nabi terakhir akan hijrah, akan pindah ke suatu tempat, daerah yang penuh dengan pohon kurma, dikelilingi batu cadas, dan tempat itu adalah Madinah. Makanya mereka tinggal di Madinah. Bahkan mereka adalah komunitas yang enggak begitu banyak, dan saat itu Madinah dikuasai oleh Aus dan Khazraj. Mereka selalu diancam, dimusuhin, dan mereka selalu mengatakan, awas kalian, akan datang seorang nabi dan kami akan ada di belakangnya. Ya, artinya Nabi akan memerangi kalian. Begitu yakinnya mereka akan kedatangan Nabi terakhir. Tapi ternyata apa jamaah sekalian? Ketika Nabi datang, mereka bukan malah beriman, mereka menyembunyikan ilmu yang mereka ketahui. Mereka malah menolak ajaran Islam karena mereka hasad, dengki, iri. Mereka berharap Nabi terakhir dari Bani Israel, tapi ternyata Allah takdirkan Nabi terakhir dari Bani Ismail, yaitu dari orang-orang Arab. Mereka tahu ini semua, tapi dalam rangka
untuk mengambil hati musyrikin. Itulah tadi saya sampaikan, mereka sedang cari apa? Cari sekutu, cari teman. Ya, cari orang-orang yang bisa memerangi kaum muslimin. Makanya ada peperangan disebut namanya perang Ahzab. Apa itu perang Ahzab, jamaah? Perang sekutu, di mana orang Yahudi, musyrikin semuanya bersekutu dalam rangka memerangi kaum muslimin yang ada di Madinah. Ya. Maka inilah yang disebut dengan mudahanah. Mungkin jamaah sering mendengar dua istilah. Jangan sampai keliru. Ada mudahanah, ada mudarat. Ya. Mudahanah tercela, mudarat terpuji. Apa itu mudahanah? Mudahanah seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Mereka membenarkan kebatilan dalam rangka mengambil hati. Tuh. Ya, mereka menghalalkan segala macam cara untuk mengambil hati orang lain. Seperti misalnya musim politik begitu kan. Ya, dia sudah tahu ini haram, ini enggak boleh. Tetapi dia sampaikan enggak apa-apa dalam rangka untuk mengambil hati masyarakat agar dia dicoblos misalnya. Ini namanya mudahana. Kalau mudarat hampir sama dengan mudahana, tetapi dia tidak membenarkan kebatilan. Hanya mempertimbangkan, menunda, melihat kondisi, baru setelah itu disampaikan. Contohnya bagaimana? Misalnya ada orang yang pengen minjem duit misalnya. Berarti kan ingin mengambil hatinya gitu kan. Orang ini perokok berat gitu. Ya, ketika sedang ngobrol, ya, orang yang mau dipinjam duitnya bilang, ngerokok itu enak ya. Kemudian orang ini mengatakan, iya, rokok itu baik gitu kan. Padahal dia sudah tahu hukum rokok apa? Haram. Nah, ini namanya apa? Mudahana atau mudarat? Mudahana, kayak begitu. Membenarkan kebatilan untuk mengambil hati orang. Ya, ini nggak boleh, ini haram. Ini cara berdakwah yang tidak dibenarkan. Adapun dia mendekati orang yang merokok, ya menunggu keadaan dia akan sampaikan, tapi dia tidak mengatakan rokok itu boleh gitu kan. Makanya disebut namanya mudarat, di mana dia melihat kondisi. Dan ini sangat penting bagi seorang dai. Ketika dia berdakwah, bukan hanya menguasai materi, tapi dia juga harus menguasai mad'unya. Berbeda kita menyampaikan kajian di Masjid An-Naba dengan ngisi kajian di masjid-masjid yang rata-rata jamaahnya pakai peci hitam, pakai sorban hijau. Berbeda jamaah sekalian. Ya. Makanya kadang seperti istilah-istilah yang mereka sudah takut duluan, fobia duluan, berusaha dikemas. Ya. Tujuannya bukan mengambil hati mereka, bukan dalam rangka tujuan-tujuan duniawi lainnya, tapi memang melihat kondisi. Itulah disebut namanya hikmah dalam berdakwah. Karena antum juga sebagai seorang ikhwan harus cerdas. Ya, ketika misalnya antum hadir di kajian yang kebanyakan orang-orang yang menolak bidah-bidah, jangan ini ustadz baru pertama kali ngisi tematik langsung ditanya melalui kertas. Pak Ustadz, apa hukum merayakan Maulid Nabi? Ya, ini bukan hikmah jamaah sekalian. Tujuannya baik agar yang lainnya pada paham, tapi kurang tepat jamaah. Nah, ini bukan berarti kita membenarkan bidah, tidak, tapi melihat kondisinya. Ini disebut namanya apa? Mudarat. Mudarat. Jadi ada mudahanah dan ada mudarat. Udah azan? Yang ada pertanyaan ditulis pertanyaannya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Iya, ada beberapa faedah pelajaran penting dari ayat yang tadi kita bahas, yaitu surat An-Nisa ayat 51. Ya, ini baru dalil yang pertama. Ya, yang pertama, anna minal ajab ayyu'tal insanu nasiban minal kitab thumma yu'minu bil jibti wat taugut. Pelajaran penting dalam ayat ini bahwasanya termasuk suatu keanehan di mana seseorang diberikan Alkitab tetapi malah dia beriman kepada dukun. Karena di dalam Alkitab, ya, baik itu kitab Taurat maupun Injil, itu melarang dari dua hal ini, yaitu perdukunan dan juga ya menyembah kepada selain Allah. Ya, tapi itulah, ya, hati mereka tertutup, ya, hati mereka keras, sehingga mereka justru ya menyimpang dari jalan yang benar. Kemudian yang kedua, annal ilma qad la yu'simu sahibahu minal ma'siyah. Bahwasanya ilmu tidak menjamin pelakunya selamat dari maksiat. Ini faedah yang sangat penting jamaah sekalian.
bahwasanya ada orang yang berilmu tapi dengan ilmunya tersebut malah dia berpaling, seperti orang-orang Yahudi. Kenapa Allah begitu murka kepada mereka? Dan kemurkaan Allah abadikan di dalam Al-Quran, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Begitu murkanya Allah kepada mereka, nanti di ayat berikutnya kita akan bahas mereka dikutuk menjadi monyet dan babi. Iya, mereka adalah kaum yang terlaknat. Nah, kenapa? Karena mereka ini punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nah, ternyata sikap seperti ini juga ada di tengah-tengah umat Islam. Banyak orang yang berilmu, cerdas, hafal Al-Quran, tapi dia tidak pakai ilmunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu berdoa ba'da subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang diamalkan. Karena di antara dosa yang paling besar, dan Allah akan mengazabnya dengan azab khusus, di mana nanti pada hari kiamat, ya, para dai atau siapa saja yang dia menyampaikan ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, akan Allah hinakan dia. Isi perutnya akan keluar dan dia pun akan dikelilingi oleh manusia. Orang-orang yang melihatnya mengatakan kepadanya, bukankah kamu dulu menyuruh al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar? Dia malah mengatakan, aku memerintahkan tapi aku tidak melakukannya. Iya. Nabi juga mengatakan, inna min asyaddin nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfahu bi ilmi. Orang yang paling pedih azabnya nanti pada hari kiamat adalah orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka sebenarnya kewajiban kita bukan hanya belajar, tapi mengamalkan apa yang sudah kita dapat. Itulah yang akan menjadi penolong nanti pada hari kiamat. Nabi mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran akan menjadi hujah bagimu, penolong bagimu jika diamalkan, tapi bisa menjadi bumerang jika engkau tidak mengamalkan. Kita yang sudah tahu hukum pacaran, hukum riba, hukum menerima suap, maka tinggalkan itu semua. Iya. Maka ini menjadi bukti bahwasanya belum tentu ilmu bisa menyelamatkan seseorang dari maksiat. Maka mohonlah kepada Allah hidayatu taufik. Ya. Minta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Kemudian juga di antara faedah lainnya, wujubu inkari jubti wa taugut. Wajibnya mengingkari ya perdukunan, sihir dan yang semisalnya, dan juga taugut. Nanti pada bab berikutnya kita akan bahas tentang masalah sihir. Li'anna Allah Ta'ala saqal imana bihima masaqal ajab wa dzam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang percaya dengan perdukunan, dengan sihir, ya, di mana Allah mencela mereka. Kemudian juga masaqahal muallif min ajlihi anna min hadhil ummah man yu'minu bil jibti wa taugut. Jadi menjelaskan kepada kita bahwasanya umat ini juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, di mana mereka beriman tapi mereka melakukan kesyirikan. Nah, demikian pula banyak umat Islam yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan dijadikan sebagai zikir rutin. Bahkan ada yang merutinkan baca la ilaha illallah 1000 kali karena mendapatkan ijazah dari gurunya. Tapi apa? Mereka mendatangi kuburan, masih melakukan kesyirikan. Ya, makanya mu'alif membuat bab bahwasanya ada sebagian umat Islam yang mereka menyembah patung, artinya terjerumus ke dalam kesyirikan.
Itulah dalil yang pertama ya yang bisa kita sampaikan. Ya kita pelan-pelan membahas kitab tauhid ini ya, dalil 1, dalil 2, dalil 3 tujuannya agar kita betul-betul bisa memahaminya. Buat apa kita belajar cepat-cepat tapi kurang paham? Ya, jadi yang penting tadi bukan hanya mengetahui dalilnya tapi sisi apa? Pendalilannya. Kesesuaian dalil dengan bab. Kenapa mu'alif membawakan bab ini, bab itu? Ya, itulah ilmu, itulah pentingnya kita bermajelis ilmu. Kalau hanya sekedar membaca, kadang kita nggak paham apa maksud mu'alif, apa sisi pendalilannya. Ya, karenanya nasihat para ulama agar kita mempelajari suatu kitab harus bersama ya mu'alim, bersama ustadz agar bisa memecahkan permasalahan yang kita tidak paham. Jangan sampai kita baca ya kemudian keliru dan kekeliruan itu disampaikan kepada orang lain. Seperti misalnya ada kisah seorang yang otodidak, dia membaca suatu hadis ya dan dia menganggap dia menemukan suatu ilmu yang baru. Dia baca suatu hadis, al-hayyatu sauda daun likulli dawa. Ya. Padahal yang benar itu al-habbatu sauda daun likulli dawa. Habbatu sauda adalah obat dari setiap penyakit. Tapi buku yang dia baca itu mungkin tulisannya enggak jelas. Ya. Ternyata ada tambahan titik. Jadi bukan al-habbatu, dia baca apa? Al-hayyatu. Al-hayyatu sauda daun likulli dawa. Apa artinya kalau al-hayyah jamaah? Ular. Ular yang hitam, obat dari segala penyakit. Dia sampaikan kepada jamaahnya, ular hitam itu obat. Siapa yang bilang? Nabi. Hadisnya mana? Itu tadi, al-hayyatu sauda. Ular hitam adalah obat. Padahal dia salah baca. Yang benar itu apa? Al-habbah. Itulah bukti ya bahwasanya kita belajar secara otodidak online itu belum maksimal.